Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda tentang kisah Al-Kahfi? Di manakah tepatnya gua itu berada? Pada sekitar tahun 250 Masehi, ada seorang raja Romawi yang disebut Dakianos, yang setiap tahun akan mengadakan pertemuan yang mengadakan acara pemujaan berhala. Banyak orang akan hadir mengenakan pakaian terbaik mereka. Namun satu orang pemuda percaya pada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya pada ajaran-ajaran Nabi Isa dan menjauhi penyembahan berhala. Dia memberontak melawan praktik yang terjadi di masyarakat. Dia mengajak pemuda lain dan kemudian membentuk kelompok kecil. Ketika raja mendengar pemberontakan mereka, dia menjadi sangat marah dan mengeluarkan perintah pembunuhan untuk mereka. Untuk menyelamatkan iman mereka, mereka melarikan diri dan bersembunyi. Akhirnya mereka datang ke sebuah gua di mana mereka bersujud kepada Allah. Mereka memutuskan untuk beristirahat di sana untuk sementara waktu, meninggalkan seekor anjing di dekat pintu gua sebagai penjaga. Dan kemudian Allah membuat mereka dan anjing itu tidur selama 300 tahun. Ketujuh pemuda itu bernama Tamliha, Maksalmina, Martunis, Nainunis, Sarbunis, Valiastatiunis, dan Zununis. Mereka berusaha untuk memperbaiki kondisi masyarakat di sekitarnya dan mengajak mereka kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menggambarkan mereka di Al-Quran dalam surat Al-Kahfi. Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dan melarikan diri. Dan tentulah hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka. Quran Surat Al-Kahfi ayat 18. Al-Quran lebih lanjut mengatakan bahwa periode waktu yang dihabiskan para lelaki di dalam gua adalah 300 tahun dalam kalender Masehi. Dan jika dirubah ke Hijriah, maka waktunya adalah 309 tahun. Ketika mereka bangun, mereka tidak tahu. Mereka tidur selama berabad-abad dan mengira mereka hanya tidur beberapa jam. Ketika mereka mengirim salah satu dari mereka untuk membeli makanan, penjaga toko itu takjub melihat koin-koin tua itu dan kenyataan waktu yang mereka habiskan di gua perlahan-lahan terungkap. Raja yang memerintah saat ini, yang oleh beberapa ilmuwan telah diidentifikasi sebagai Tandusis, adalah orang percaya kepada Allah datang untuk melihat mereka dan mencari berkah mereka. Ketika para pemuda ini meninggal, mereka dikubur di dalam gua tersebut bersama anjing mereka. Selain aman di Yordania, lokasi gua ini juga diklaim berada di Turki. Dan Allah lah yang maha mengetahui keberadaan gua tersebut. Di sebelah kiri pintu masuk adalah pohon zaitun kuno. Pada suatu waktu, sebuah gereja kecil dibangun di atas gua ini, lalu dirubah lagi menjadi masjid, dengan mihrab masih terlihat di atas pintu masuk. Nabi Muhammad pernah oleh orang Quraisy yang tidak percaya pada nubuatnya untuk menjawab 3 pertanyaan. Salah satu pertanyaannya adalah, siapa pemuda yang menghilang dan berapa banyak mereka? Orang-orang Yahudi tahu bahwa Nabi hanya akan dapat menceritakan kisah jika dia memang seorang Nabi. Nabi tidak tahu dan mengatakan bahwa dia akan menjawab mereka besok. Berharap jawaban akan datang melalui Jibril. Tapi Nabi lupa untuk mengatakan insya Allah. Tidak ada wahyu yang datang kepada Nabi selama 15 hari, yang menyebabkan orang Quraisy mencaci maki Nabi. Pada akhirnya jawaban pun datang kepada Nabi dalam sebuah surat bernama Al-Kahfi. Al-Quran mengungkapkan kisah persis yang orang-orang Yahudi tahu, dan itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka lontarkan. Al-Quran menegaskan bahwa mereka tidur selama 309 tahun, yang diketahui oleh orang-orang Yahudi. Namun Al-Quran tidak memberikan jawaban yang pasti tentang berapa banyak mereka. Allah mengatakan, beberapa akan mengatakan mereka 3. Anjing mereka yang keempat, dan beberapa mengatakan 5, anjing mereka yang keenam, menebak secara acak. Dan beberapa mengatakan 7, dan anjing mereka yang kedelapan. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku paling tahu jumlah mereka. Tidak ada yang tahu mereka kecuali sedikit. Jadi janganlah mendebat mereka kecuali pertengkaran lahiriah saja.
dan mintalah agar tidak ada di antara mereka yang mengucapkannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 22. Orang-orang Yahudi sendiri tidak tahu persis berapa orang mereka, apakah 3, 5, atau 7, dan tercengang ketika Quran memberikan semua kemungkinan angka yang mereka curigai untuk jumlah orang yang tidur. Wallahu a'lam bishawab.